Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya harap saudara tetap dalam keadaan luar biasa dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, hari ini kita akan sama-sama mendengar sebuah surat pernyataan sikap oleh Aliansi Perdamaian dan Keadilan atau Perekat, kaitannya dengan kasus Muhammad KC yang saat ini sedang berlangsung. Kiranya melalui surat ini kita bisa semakin mendukung, mensupport baik pemerintahan maupun kepolisian dalam menyelidiki kasus yang terjadi kepada Bapak Muhammad KC. Dan begitupun kita juga bisa tetap terus mengawal dan mendoakan yang terbaik bagi Bapak Muhammad KC, karena ini adalah salah satu kejadian yang sangat disayangkan, dan tentu kita sebagai umat Kristen kita harus tetap mendukung apapun yang dilakukan oleh kepolisian agar kepolisian juga bisa bertindak adil tanpa ada campur tangan pihak yang mau mengusik atau apapun itu. Oleh sebab itu, berkaitan dengan surat ini, marilah kita bisa tetap mendoakan saudara. Dan izinkan saya untuk bisa membacakan isi dari surat ini. Pernyataan sikap Aliansi Perdamaian dan Keadilan atau Perekat. Kami dari Aliansi Perekat yang terdiri dari beberapa ormas, yakni Fox Point Indonesia, Majelis Umat Kristen Indonesia atau MUKI, Asosiasi Pendeta Indonesia atau API, PMKIT, Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur, Pewarna, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, PPHKI, Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia, konsisten mengawal kesetaraan, kesamaan di muka hukum untuk perdamaian dan keadilan. Melihat kondisi saat ini, bahwa terjadi penyiksaan terhadap tahanan yang sedang dalam proses penegakan hukum, bagi kami itu adalah tindakan jahat, keji dan tidak manusiawi. Untuk itu kami menyatakan sikap atas penganiayaan dalam tahanan. 1. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum atau equality before the law harus dijunjung tinggi, sebab persamaan kedudukan di dalam hukum tercantum pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945, di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 97 Junto, Undang-Undang nomor 35 tahun 1995 Junto, Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman di dalam konsideran huruf A dan penjelasan umum huruf 3A KUHAP, pasal 3 ayat 2, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 tentang HAM, pasal 10 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM merupakan bagian dari pengakuan hak asasi manusia atau HAM. 2. Pada pasal 28D ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara harus memberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Muhammad Kosman atau Muhammad KC. 3. Sesuai informasi yang sudah beredar bahwa benar telah terjadi penganiayaan terhadap MKC di rumah tahanan Mabes Polri dan ada upaya untuk menutupi peristiwa itu sendiri. 4. Apapun alasannya, hal itu tidak bisa dibenarkan dan ditolerir, termasuk pernyataan pembenaran dari oknum dan kawan-kawannya yang saat ini sedang ditahan di Mabes Polri untuk bertindak main hakim sendiri. 5. Peristiwa ini tentu mencederai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan pelanggaran hukum. Peristiwa ini tentu menurunkan wibawa dan citra Polri sebagai penegak hukum dan penganyom masyarakat, karena peristiwa terjadi di Mabes Polri yang sudah diatur dengan pengamanan yang ketat dan dilengkapi alat pendeteksi canggih. 6. Indonesia sebagai negara hukum bukan hanya slogan semata, tetapi pengakuan yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan di atas harus diimplementasikan secara nyata dan haruslah membumi yang dapat dirasakan semua pihak. 7.
Untuk itu negara harus bersikap adil dan tanpa pandang bulu atau tidak tebang pilih dalam menerapkan hukum terhadap semua masyarakat. Saat ini, menurut pengamatan kami, bahwa hukum masih tajam kepada minoritas, tumpul kepada mayoritas. 8. Kami menyerukan agar pemerintah dan penegak hukum, dalam hal ini Kapolri, harus bertindak adil dan memberi jaminan perlindungan tanpa ancaman bagi seluruh warga negara, termasuk Muhammad Kosman atau Muhammad KC. 9. Kami menyerukan agar penegak hukum, dalam hal ini Kapolri, harus bertindak tegas kepada seluruh pelaku penganiayaan dan seluruh pelaku harus ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 10. Kami menyerukan agar pemerintah dan penegak hukum, dalam hal ini Kapolri, harus bertindak tegas dan adil bagi pelaku ujaran kebencian dan penistaan agama seperti Saudara Yahya Waloni, Abdul Somad, dan lain-lainnya yang terlalu sering dan leluasa menghina dan menista agama, khususnya agama Kristen. 11. Demi keadilan dan tegaknya hukum, kami mendesak Bapak Kapolri yang membawahi Bareskrim Polri untuk segera bertindak secara adil terhadap pelaku penganiayaan dan pelaku ujaran kebencian dan penistaan agama, khususnya yang sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kami memohon Presiden untuk memberikan perhatian dan tidak membiarkan tindakan penganiayaan terjadi seenaknya di lembaga yang seharusnya melindungi dan mengayomi rakyat. 13. Akhirnya kami meminta semua pihak menggunakan hati nuraninya dan bertindak sesuai kaidah-kaidah bernegara dan berbangsa yang sesuai ideologi bangsa Pancasila. Demikian seruan atau pernyataan sikap Aliansi Perdamaian dan Keadilan yang dapat kami sampaikan. Salam damai dan keadilan. Jakarta, 20 September 2021. Atas nama Aliansi 1, Yohanes Handoyo Budi Sejati, Ketua Umum Fox Point Indonesia, sekaligus Ketua Presidium Aliansi Perekat. 2. Jasarmen Purba SH, Ketua Umum Majelis Umat Kristen Indonesia. 3. Pendeta Brigjen TNI Pur Dr. Andes Harsanto Adi S. MTH, Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia. 4. Luis Mario Pakaila MTH, Ketua Umum Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur. 5. Yusuf Mujiono, Ketua Umum Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. 6. Frederick C. Pinakunari, Ketua Umum Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia. Ya, baik saudara, ini adalah isi surat yang disampaikan oleh Aliansi Perdamaian dan Keadilan atau Perekat. Dan isi surat ini luar biasa bagaimana tentunya curahan hati kita semua saudara, agar hukum di Indonesia ini bisa berjalan tegak tanpa pandang bulu, tanpa memandang siapapun itu. Dan harapan kita semua melalui kejadian ini kiranya lembaga instansi negara apapun itu bisa menjadi pelajaran saudara, dan untuk kedepannya agar kiranya semakin ketat dan semakin bisa adil bagaimana hukum di Indonesia seharusnya. Dan kembali mari kita tetap mengawal, mari kita tetap mendoakan yang terbaik agar kiranya Tuhan yang membuka jalan bagi Bapak Muhammad KC. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian surat dari Aliansi Perdamaian dan Keadilan Perekat. Saya Amron Sitinjak. Mari kita berbagi video ini agar semakin banyak lagi orang yang bisa mendengar dan mengetahui akan surat ini. Salam dari Khotbah Pendeta Channel. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.